Mungkin cukup banyak orang yang pernah mengalami keluhan nyeri pinggang. Tapi nggak sedikit juga nih yang masih menganggap enteng keluhan yang satu ini. Banyak yang berpikir kalau nyeri pinggang itu palingan terjadi akibat mengangkat benda berat dengan posisi yang salah, atau habis melakukan latihan fisik yang berlebihan, atau bisa jadi karena duduk terlalu lama. Padahal nggak hanya itu aja loh penyebabnya. Apalagi kalau nyeri pinggangnya bertahan hingga lebih dari 3 bulan dan lama-kelamaan semakin terasa kaku. Bisa jadi itu tanda dari ankylosing spondylitis. Wah, kondisi apa lagi tuh dok? Perasaan baru denger nih. Nah, makanya simak video kali ini sampai selesai, karena saya akan membahas hal-hal yang perlu kamu ketahui tentang ankylosing spondylitis. So, jangan kemana-mana ya. Stay tune terus di channel YouTube Halo Dokter. Halo, saya Dr. Abi dari Halo Dokter. Secara medis, pengertian dari ankylosing spondylitis adalah suatu peradangan kronis yang dapat menyebabkan ruas tulang belakang menyatu atau disebut juga fusi. Jadi, di tulang punggung kita itu ada yang namanya entesis, yakni area yang menyambungkan tulang dengan ligamen atau otot. Nah, pada saat terjadi peradangan di bagian tersebut dan tidak dilakukan pengobatan apapun, lama-kelamaan dapat menyebabkan timbulnya tulang baru yang menyambungkan antara tulang yang satu dengan yang lainnya. Sehingga kelenturan tulang belakang pun jadi berkurang, yang tadinya bisa menekuk dengan fleksibel, malah jadi kaku seperti bambu. Inilah yang disebut dengan bamboo spine. Kalau ditanya penyebab pastinya dari ankylosing spondylitis, sebenarnya masih belum diketahui dan perlu diteliti lebih lanjut. Tapi, para ahli menduga sistem imun tubuh memiliki peran dalam memicu timbulnya ankylosing spondylitis. Makanya, penyakit ini juga tergolong sebagai penyakit autoimun. Penting diketahui nih, kalau ankylosing spondylitis yang nggak ditangani secara cepat dan tepat, berpotensi menimbulkan efek seperti disabilitas, dalam hal ini keterbatasan dalam melakukan gerakan fisik yang melibatkan tulang belakang, kemudian kerusakan struktur tulang belakang atau bamboo spine yang tadi saya sebutkan, di mana hal ini bisa terjadi secara permanen, sehingga tulang punggung dikhawatirkan nggak bisa kembali normal kalau bamboo spine-nya udah keburu terbentuk. Selanjutnya, pada kondisi yang lebih lanjut, bisa juga menyebabkan kesulitan untuk bernapas atau napas terasa menjadi lebih pendek. Ini bisa terjadi karena penyatuan tulang belakang pada area punggung yang membuat keterbatasan ruang bagi paru-paru untuk mengembang saat bernapas. Mengingat adanya potensi tersebut, makanya jangan sampai ankylosing spondylitis ini nggak segera ditangani ya. By the way, tadi di awal kan saya sempat sebutin tuh kalau masih banyak yang beranggapan bahwa nyeri pinggang itu terjadi karena duduk terlalu lama lah, atau karena habis mengangkat beban berat. Nah, nyeri pinggang yang seperti itu bisa digolongkan sebagai nyeri pinggang mekanis. Lalu apa hubungannya dengan ankylosing spondylitis yang sekarang sedang kita bahas? Nyeri pinggang disebabkan oleh ankylosing spondylitis bukan termasuk ke dalam nyeri pinggang mekanis, tetapi merupakan golongan nyeri pinggang peradangan atau inflamasi. Jadi, kalau nyeri pinggang mekanis itu umumnya bisa muncul pada semua usia, tapi nyeri pinggang inflamasi biasanya muncul pada usia kurang dari 45 tahun. Terus, pada nyeri pinggang inflamasi, nyerinya juga bisa bertahan selama 3 bulan lebih, sementara nyeri pinggang mekanis bisa hilang timbul kapan aja dan durasinya juga cukup bervariasi, tergantung penyebab dan keparahannya. Rasa nyerinya pun berbeda. Kalau nyeri pinggang inflamasi, nyerinya bisa terasa pada punggung bagian bawah, pinggang menuju bokong, dan terasa sangat parah di malam hari, hingga mengganggu tidur. Beda sama nyeri pinggang mekanis yang rasa nyerinya bervariasi, tergantung di mana lokasi gangguannya. Terus kalau nyeri pinggang mekanis tuh biasanya bisa lebih mereda setelah istirahat. Tapi kalau nyeri pinggang inflamasi justru kebalikannya, lebih mereda nyerinya saat melakukan gerakan atau aktivitas fisik dan semakin terasa saat beristirahat. Yang terakhir, kalau nyeri pinggang mekanis itu umumnya memiliki derajat kekakuan yang cenderung ringan dan hanya terasa sebentar. Sementara, nyeri pinggang inflamasi biasanya punya derajat kekakuan sedang yang bertahan hingga lebih dari 30 hingga 45 menit. Nah, sekarang udah makin paham kan sama nyeri pinggang inflamasi? Kalau kamu mengalami gejala-gejala yang terasa seperti nyeri pinggang inflamasi, segeralah berkonsultasi dengan dokter spesialis penyakit dalam, konsultan reumatologi ya. Dengan begitu, dokter bisa melakukan pemeriksaan mendalam dan mencari tahu apakah kamu mengalami nyeri pinggang inflamasi, nyeri pinggang mekanis, atau gangguan lainnya. Kemudian dokter juga bisa menyarankan nih pengobatan mana yang sesuai untuk kondisimu. Sekarang, kalau udah terdiagnosis ankylosing spondylitis, apa yang bisa saya lakukan? Well, tetap tenang dan gak usah panik atau khawatir yang berlebihan ya. Yang pertama, kamu perlu rutin memeriksakan kondisimu ke dokter spesialis penyakit dalam, kalau bisa dengan konsultan reumatologi. Selain itu, mematuhi pengobatan yang dianjurkan oleh dokter, serta menjalani fisioterapi untuk meredakan nyeri dan melenturkan sendi.
Yang perlu diperhatikan adalah semakin segera diberikan pengobatan, maka kondisi ankylosing spondylitis akan semakin dapat terkontrol. Sebaliknya, bila semakin ditunda, maka kondisinya bisa jadi semakin parah, membentuk membu spine, dan bisa menjadi kerusakan tulang belakang yang permanen. Pada kondisi ini, tulang sudah tidak mungkin dikembalikan seperti semula lagi. Satu hal lagi nih, penting banget untuk mematuhi proses dan jadwal pengobatan yang dianjurkan dokter. Karena meskipun udah merasa keluhannya membaik, tapi pengobatan tetap harus dilanjutkan sesuai dengan arahan dokter supaya penyakit ini nggak bertambah parah ya. Terus saat di rumah, kamu dianjurkan buat melakukan berbagai langkah perawatan mandiri untuk membantu kamu merasa lebih baik. Seperti rutin melakukan olahraga ringan setiap hari, memberikan kompres hangat pada bagian punggung yang terasa kaku dan nyeri, menjaga berat badan ideal dengan menerapkan pola makan sehat, tidak merokok untuk mencegah perburukan gejala, mengelola stres dengan meditasi, latihan pernapasan, atau konseling. Sebagai tambahan nih, kamu juga bisa melakukan berbagai gerakan olahraga berikut secara mandiri di rumah. Tapi jangan lupa, supaya lebih aman dan sesuai kebutuhan, konsultasikan dulu ke dokter gerakan-gerakan yang sebaiknya kamu lakukan. Well, kayaknya sampai di situ dulu informasi yang bisa saya berikan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa bikin kamu lebih mengenali serta mewaspadai gejala ankylosing spondylitis. Kalau kamu punya topik lain yang mau dibahas di YouTube Halo Dokter, tulis aja di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih banget buat yang udah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Hidup sehat bersama Halo Dokter.